Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Sunarno yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000. SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Segera kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita akan bicara tentang ad-dinu yusrun wa la tu'assiru. Islam itu agama yang mudah, jangan dipersulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hamba-Nya dengan Al-Quran yang diturunkan di dunia ini lantaran Rasulullah Muhammad SAW untuk memperbaiki manusia supaya selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Maka kita sebagai umat Islam dibimbing dengan Al-Quran ini dalam rangka memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, dan juga memperbaiki manusia pada umumnya. Karena bagaimanapun, kalau kita pernah mendengar la yasluhu akhiri hadil ummah illa bima solihat awaluha. Umat yang belakangan ini tidak akan pernah jadi baik selama tidak berpegang pada apa yang umat dahulu jadi baik, yaitu dengan Al-Quran. Itu kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu kita dididik, dibimbing. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah, akhir dari ayat 15 sampai 16 itu Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang pada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Quran yang diturunkan, dengan cahaya yang Allah pancarkan dengan Quran itu, untuk menunjuki, untuk membimbing hamba-Nya. Siapa yang mau mengikuti keridhaannya dan untuk menuju pada jalan keselamatan. Tentu selamat dunia, selamat akhirat. Kemudian dilanjutkan wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnih. Dengan Quran itu Allah mengeluarkan manusia dari gelap menuju pada cahaya.
yang terang benderang. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan lafadz nur itu bentuknya mufrad, tunggal. Sedangkan dzulumat dari dzalam itu bentuknya jamak. Maka dari sini kita diberi pengertian bahwa kebenaran itu hanya satu. Yang hak itu hanya satu, Islam. Kalau kita bicara Islam, pasti Quran dan Sunnah. Sedangkan kegelapan itu sangat banyak ragamnya. Dan semua yang gelap pasti batil. Dan semua yang batil akan menyengsarakan dunia akhirat. Maka kita diarahkan dengan Quran itu, dibimbing dengan Quran itu, supaya kita hidup tidak mengalami kegelapan. Kita menuju pada jalan yang terang. Karena kegelapan itu banyak ragamnya, kegelapan akidah. Coba kalau orang yang gelap akidahnya apa yang dilakukan? Berbagai macam cara dilakukan. Namun semuanya itu gelap. Namanya gelap ya raba-raba. Kegelapan ibadah. Kalau orang tidak dibimbing dengan Quran dan Sunnah, ibadahnya pun juga raba-raba, bikin cara sendiri. Sehingga banyak terjebak dalam bid'ah. Kegelapan dalam akhlak. Akhlak ini sudah melanda manusia di dunia ini. Tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin, tidak pejabat, tidak rakyat. Akhlaknya sudah banyak yang gelap. Tentu akhlak yang gelap ini menjadi akhlakul madmumah. Saudaraku, kemudian dilanjutkan wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Quran itulah Allah membimbing kepada jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan, jalan yang menyampaikan hamba Allah menuju surganya. Maka untuk memperbaiki manusia, membimbing manusia, dalam Al-Quran itu ada 3 metode yang dijadikan pedoman para ulama dalam membimbing umatnya. Yang pertama, atamul haraj. Islam itu menghilangkan kesempitan, meniadakan kesempitan, meniadakan kesulitan. Dasar ini yang kadangkala kurang diperhatikan oleh kita. Maka dalam Al-Quran itu, dalam menerapkan aturan hukum, terutama bagi orang-orang awam, orang-orang yang baru memeluk Islam, ini secara bertahap. Dan dalam Islam itu sebetulnya tidak ada kesulitan. Kalau namanya sulit, itu pasti hawa nafsu. Maka kurangnya penerangan dalam hal ini, banyak, bahkan ada orang Islam yang meninggalkan agamanya. Anak-anak orang Islam banyak yang meninggalkan agamanya, berganti dengan agama yang lain. Karena memandang seolah-olah Islam itu menyulitkan, berat. Padahal Islam itu dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 78 itu, wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama Islam itu satu kesulitan, satu kesempitan. Islam tidak membebankan pada pemeluknya sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan.
Islam tidak membebankan pada pemeluknya, melainkan pasti mampu untuk dikerjakan. Kalau ada kesulitan, pasti ada jalan keluarnya. Yang sudah sangat dikenal umpamanya, kita sholat. Sholat itu bagi orang yang sehat wajib berdiri. Tapi bagi orang yang sakit, wajibnya berdiri jadi gugur, sehingga boleh duduk, bahkan boleh berbaring. Ini kemudahan dalam Islam. Termasuk yang lain. Ketika berada di satu tempat, mukim, kita sholat. Duhur, asar, isya itu 4 rakaat. Tapi ketika musafir, boleh dikosor 2 rakaat. Dan masih banyak. Yang ini harus diberikan penjelasan pada umat. Maka dalam hadis Imam Ahmad nomor 21.260, Nabi pernah bersabda, "Bu'istu bil hanifiyati samhah." Aku diutus dengan membawa agama yang hanif, yang lurus, dan penuh toleransi, penuh kemudahan. Maka Nabi pernah berpesan pada sahabatnya ketika diutus ke negeri Zaman, yaitu Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Beliau berdua dipesan oleh Rasulullah SAW, "Basyira wa la tunaffira, wa yassira wa la tu'asyira." Sampaikan berita gembira. Jangan membuat mereka lari. Jangan membuat mereka benci. Permudahlah mereka. Jangan dibikin sulit. Ini pesan Rasulullah dalam hadis Bukhari nomor 2811. Saudaraku, kemudian dilanjutkan taklil takalif. Dalam Al-Quran itu menyedikitkan beban. Maka kalau siapa saja yang mau memperhatikan isi Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, pasti mengakui kebenarannya. Bahwa sedikit sekali tanggungan yang dibebankan pada manusia dalam rangka menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit, waktunya sedikit, jumlahnya juga sedikit. Coba kalau kita renungkan. Contoh saja, sholat 5 waktu. Dalam sehari semalam, 5 waktu itu kalau kita kerjakan, hanya berapa? Paling-paling 1 jam. 5 waktu itu sehari semalam. Sedangkan kita punya waktu 24 jam. Untuk mengerjakan sholat secara tertib, taruhlah 10-15 menit. 1 jam kurang lebihnya. Itu sehari semalam. Sedangkan kita punya waktu 24 jam. Termasuk yang lain-lain. Apalagi tentang zakat. Zakat tidak berat karena hanya 2,5%. Sangat kecil sekali. Saudaraku, maka semuanya ini akan menjadi ringan. Tentu bagi orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT. Diringankan hatinya oleh Allah SWT. Dan akan menjadi berat kalau hawa nafsu yang bicara. Karena bagaimanapun Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185 itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan,
tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Kemudian metode yang diterapkan Al-Quran juga yang ketiga, tadrisul fit tasri'. Tajrid itu kan bertahap. Dicontohkan dalam Al-Quran, dalam memberantas kemungkaran, saat itu perjudian, mabuk-mabukan. Karena sudah mendarah-daging, turun-temurun. Maka Quran menerapkan metode bertahap. Yang pertama kita dikenalkan dengan surat Al-Baqarah 219. Allah firmankan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang minuman keras, khamr, dan judi. Ini masih lunak. Katakan dalam keduanya itu memang ada manfaat dan dosa, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian baru kita juga dikenalkan surat An-Nisa 43 itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Berarti saat itu orang yang beriman, orang Islam masih ada yang mabuk. Maka namanya orang mabuk ketika sholat bacaannya tidak jelas. Maka akhirnya dilarang ketika sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga hatta ta'lamu ma taqulun. Ini tahapan kedua. Proses selanjutnya akhirnya dengan tegas Allah firmankan dalam surat Maidah ayat 90-91 itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu, langsung. Itu amalan setan. Judi, minum khamr, mengundi nasib, itu semuanya pekerjaan setan. Maka jauhilah, la'alakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha bil khamri wal maisir. Karena setan menghendaki supaya kamu saling bermusuhan, saling benci-bencian karena judi dan khamr itu. Wa yasuddakum 'anil dzikrillah wa 'anis shalah. Judi, khamr menghalangi kamu dari ingat pada Allah dan mengerjakan sholat. Fala antum muntahun, maukah kalian meninggalkan? Inilah didikan Al-Quran. Saudaraku, maka mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita yakinkan pada diri kita dan keluarga kita bahwa Islam itu mudah dikerjakan. Tidak ada kesulitan. Maka kondisi seperti apapun kita bisa melaksanakan ajaran Islam. Begitulah saudaraku, semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan kesempatan bertanya yang pertama di line telepon 0271 679 3000.
Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Mustafa dari Oku Selatan. Silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sunarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Ya, semoga Ustaz Sunarno beserta Mas Tommy selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon tanya Pak Ustaz dalam surat Al-An'am ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha falikul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang memiliki sifat-sifat. Demikianlah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Quran surat Al-An ayat 95. Yang saya tanyakan pada kalimat yaitu dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini maksudnya bagaimana Ustaz? Mohon tausiahnya atas pencerahan Pak Ustaz Surno. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, dalam ayat itu Allah firmankan. Kita baca saja dari depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah itu falik. Falik itu kalau kita sering membaca qul a'udzu birabbil falaq. Falik itu membelah. Kalau di sini al-habbi wan nawa, sebelum jadi tumbuh-tumbuhan kan adanya biji. Biji itu benda mati. Contoh umpamanya kacang, delai, kan kita bisa lihat itu. Maka ketika ditanam, tanahnya merekah untuk tumbuh tanaman itu, berarti di situ ada kehidupan, terus tumbuh dari biji yang tadinya mati menjadi hidup karena keluar tunasnya. Kemudian yukhrijul hayya minal mayyiti. Coba kita perhatikan di sekitar kita. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Coba kita punya ayam. Ketika ayam bertelur, telur itu benda mati. Kemudian ketika dieram oleh induknya, nanti akan keluar ayam. Itu makhluk hidup. Itu hanya Allah yang mampu berbuat demikian itu. Itu yang bisa kita lihat di sekitar kita. Dan masih banyak yang lain. Wa mukhrijul mayyita minal hayyi. Kita sekarang hidup, nanti kita akan mati. Allah yang berkuasa. Dan semua di dunia ini, makhluk hidup pasti mengalami kematian. Dzalikumullah, itulah Allah yang kuasa. Tidak ada Tuhan yang lain yang dianggap sebagai Tuhan itu, tidak ada yang mampu berbuat sebagaimana yang dikerjakan oleh Allah ini.
Maka fa'anna yufakun, namun mengapa mereka berpaling? Sudah dijelaskan, dikenalkan dengan gamblang. Masih ada manusia yang bertuhan kepada selain Allah. Coba Tuhan selain Allah bisa apa? Maka dengan ayat ini kita dididik mengenal Allah. Allah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang lain adalah Tuhan yang palsu. Ini harus jadi keyakinan yang mantap dalam jiwa kita. Inilah ayat tauhid. Begitu Bapak. Semoga bisa dipahami. Ya, kita lanjutkan Ustaz yang ada di WA. Kami bacakan yang pertama, menanyakan, kalau orang sakit bertahun-tahun Ustaz dan hanya bisa di tempat tidur, kemudian kaki itu terasa dingin, apakah sah ketika sholat kakinya dikerubuti biar hangat Ustaz? Iya, jadi boleh. Terasa dingin, boleh. Kita sholat pakai kaos kaki kan juga boleh, supaya hangat. Ketika merasakan dingin, jadi nggak jadi penghalang, sah insya Allah. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya mohon diterangkan takdir tentang jodoh, rezeki dan mati Ustaz. Iya. Jadi kita itu dididik. Semua yang terjadi pada manusia itu Allah sudah mentakdirkan. Namun takdir itu kita dimenangkan untuk berusaha. Jodoh, memang Allah yang memberikan jodoh pada hambanya. Kita nggak ngerti, anak-anak, remaja, siapa jodohnya nanti? Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Namun, manusia, orang tua, diwajibkan berusaha. Ikhtiar. Jadi tidak hanya terserah pada takdir, nggak begitu. Rezeki juga begitu. Memang rezeki kita itu Allah yang menentukan. Namun kita tidak boleh hanya berharap, berpangku tangan, tidak mau berusaha. Tidak boleh itu. Kita harus berusaha bekerja. Lah nanti hasil kerja itulah yang kita terima itulah takdir yang harus kita terima. Hasil yang kita dapatkan itulah takdir yang harus kita terima dengan ridho. Maka tidak boleh hanya mengharapkan takdir, nanti kan Allah berikan rezeki, kalau takdirnya saya jadi orang kaya, nggak usah kerja pun jadi kaya. Kalau takdirnya jadi orang miskin, kerja keras pun jadi orang miskin, nggak begitu pemahamannya. Maka kita dididik supaya kita itu berikhtiar. Termasuk mati. Mati kita nggak ngerti. Kita mati di mana, dengan cara apa, kita nggak ngerti. Namun kita ini dalam hidup, supaya kita berikhtiar untuk menjaga kehidupan ini, kita dibenangkan untuk ikhtiar. Maka kalau kita sakit, berobat. Kita berjalan di kendaraan, di jalan raya, hati-hati. Itu bentuk ikhtiar-ikhtiar kita. Tata tertib yang harus kita jalani, mari kita jalani. Kalau itu sudah kita jalani dengan semaksimalnya, kok dengan takdir Allah kita mati karena sebab sesuatu, yaitulah takdir. Jadi tidak, kalau nanti takdirnya saya masih hidup, buat tertabrak mobil ya masih hidup, nggak begitu caranya.
Maka kita dalam kehidupan ini diwajibkan untuk ikhtiar. Baik itu urusan jodoh, urusan rezeki, dan urusan mati. Namun kalau kematian sudah datang saatnya pada kita, nggak bisa diundur sesaat pun dan tidak bisa dimajukan. Itu dalam memahami takdir. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, masih ada kesempatan berikutnya, Ustaz. Di kampung saya sering disuruh untuk mengumumkan acara tahlilan, dan selalu saya tolak dengan alasan saya tidak mengikutinya, Ustaz. Mohon pencerahnya. Dari Pak Giono di Bantul. Iya, Bapak Giono di Bantul ya. Jadi kita itu diajarkan ta'awanu itu alal birri wa taqwa. Tolong menolong, kerjasama itu dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Sedangkan itu, maaf, ya, kalau tahlil itu memang ditekankan dalam Islam. Tapi kalau sudah ada tambahan kalimatnya, jadi tahlilan, biasanya yang sudah kita kenal itu tidak dituntunkan. Maka kita tidak melakukan. Karena kita tidak melakukan, ya jangan mau untuk mengumumkan. Jangan mau. Maka kita ini, kalau kita mengumumkan berarti ta'awanu alal ismi. Maka biar mereka sendiri yang umumkan. Kita jangan terlibat. Jangan mau mengumumkan. Begitu Bapak. Semoga bisa dipahami. Ya. Berikutnya dari Pak Supri di Wonosobo, Ustaz. Kita merawat orang tua namun kurang ikhlas. Apakah durhaka, Ustaz? Iya. Jadi Bapak ya, dari kita ini kita baca saja ayatnya supaya kita lebih paham. Jadi dalam merawat orang tua itu Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, yang pertama. Wa qadha itu Allah telah memutuskan. Maka al-qadhi, qadhi itu kan hakim. Itu udah putusan final. Allah memutuskan bahwa supaya manusia itu tidak menyembah, tidak beribadah kecuali hanya pada Allah. Kemudian dilanjutkan wabil walidaini ihsana. Sebagai anak supaya berbuat ihsan, berbuat baik pada orang tuanya, bapak ibunya. Kemudian dilanjutkan imma yabalughanna indakal kibaro. Kalau kamu mendapati, menangi orang tuamu itu dalam keadaan sepuh, lanjut usia, ahaduhuma, salah satu dari beliau berdua itu, entah bapak, entah ibu, au kilahuma, atau masih kedua-duanya, maka di situ fala taqullahuma uffin. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Wala tanharhuma, dan jangan membentak. Ngoso dari bahasanya. Nah, biasanya orang tidak ikhlas itu mesti ngoso. Bahasa Jawanya ngoso ya. Ngerundel, gersulo, itu dilarang. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah pada orang tua berdua tadi atau salah satunya kata-kata yang mulia.
Ini firman Allah. Karena bagaimanapun ikhlas, tidak ikhlas kan kita menghadapi. Maka kalau kita itu tidak ikhlas, dengan merawat orang tua tidak akan menghantarkan ke surga. Sedangkan Nabi pernah bersabda, menyesal, rugi orang yang mendapati orang tuanya dalam asuhannya, kok sampai tidak masuk surga. Karena apa? Salah satunya tidak ikhlas tadi. Maka dirubah. Karena itu hanya akan menyiksa diri. Maka kalau itu dilakukan, ini bentuk bakti. Menjalankan perintah Allah, bakti pada orang tua, dan ini jalan untuk menuju surganya, maka akan dijalani dengan sukarela, legowo. Karena bagaimanapun, orang tua itulah sebab lahirnya kita di dunia ini. Itu petunjuk dari Allah. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya. Satu lagi Ustaz, dari Bapak Supriyono di Batang. Ada kalanya kita masalah beribadah mengingatkan kepada saudara atau teman tentang ibadah yang tidak sesuai tuntunan. Maka diingatkan, namun setelah diingatkan malah membenci pada yang mengingatkan. Bagaimana sikap kita menghadapi yang demikian? Iya. Jadi Bapak ya, kita itu dalam beribadah terutama ibda' binafsik dulu. Kita mulai dari diri kita. Lah untuk saudara kita yang lain tidak bisa hanya diingatkan begitu saja. Karena berubah itu mesti harus dengan ilmu. Maka ditunjukkan ilmunya dulu. Tunjukkan ilmunya dulu. Jadi kalau, oh ini tip ibadah kamu itu begini, tidak pas, tidak sesuai dengan, nah tunjukkan dalil-dalil yang ada. Mungkin kita punya brosur, tunjukkan brosurnya. Biar dibaca sendiri, biar dipikirkan. Kalau sudah ditunjukkan dalilnya, kok tidak mau, itu terserah dia. Karena bagaimanapun, ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak akan diterima. Kita yakin itu. Maka bentuk kasih sayang kita, mengajak pada saudara, tunjukkan ilmunya dulu. Tentu kalau hanya oh itu enggak benar, oh mesti mereka marah. Sudah dikerjakan sekian lama, dikatakan enggak benar. Namun setelah nanti kita tunjukkan dalilnya, kita tunjukkan ini loh sabda Rasulullah begini, biar dibaca sendiri, berikan pada beliau-beliau begitu itu. Biar dibaca sendiri, pikirkan sendiri. Mudah-mudahan dengan harapan, setelah mengerti ilmunya, nanti bisa merubah. Itu caranya. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi hari ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamel Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.